Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan senantiasa berada dalam penjagaannya, pemeliharaannya, fi hifdzihi wa kanafihi wa riayatihi wa himayatihi. Akhuna Sidi Nasrullah Nawawi wa Sidi Abdullah, semoga beliau senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahirihim wa batinihim, hifdzihi wa kanafihi wa riayatihi wa hifdzihi, firidahu wa rahmatuh. Ahbab, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Al-Faqir dapat muwajahah kembali di majelis yang mulia ini, dan berkat doa antum semua dalam musafir Al-Faqir pergi dan kembali dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan aman dari wabah yang memang tengah menjadi pandemi di seluruh dunia ya. Dengan doa antum semua, alhamdulillah Al-Faqir dapat kembali dengan selamat dan aman. Dan sebagaimana yang kita maklum bahwa besok kita mulai daurah ya, kitab Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah di Syekh Masyayikhina Imamil Arifin wa Syekhil Akbar Sidna Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu arda. Insyaallah besok kita mulai pukul berapa? 9 ya. Ya, diusahakan selalu tepat waktu ya. Kita mulai selama 2 hari 6 pertemuan, tetapi hari Minggu pagi yang slot di waktu paginya saja itu khusus untuk tanya jawab ya, hari Minggu pagi. Sisanya 5 pertemuan semuanya adalah ard wa tahlil kitab ya, bedah buku dan ditutup insyaallah pada Minggu malam Senin insyaallah. Dan insyaallah pada malam ini kita sedikit ya, pengennya dibaca hatam, makanya tadi dipotong kita baca zikir itu. Inginnya kita baca risalah ini selesai pada malam ini. Mungkin kita tutup nanti dengan zikir. Ya, kita sambung lagi zikir setelah baca kitab ini. Nah, zikir dan hadrah. Wallahu a'lam. Samihni. Allah يبارك في حياتك. الله لا يحرمنا منك يا سيدي. أرجوك نقرأ يا سيدي لا. أنا صف أول سيدي ابتدائي يعني. أستغفر الله العظيم. بمددكم سيدي. الله يبارك بحياتكم يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Risalatul waqt, dalam salah satu juzuk min rasail al-Imam Ibn Arabi, di dalamnya ada Risalatul An atau Risalatul Waqt oleh Syekh Al-Akbar Sidna Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah waliyil hamdi wa mustahiqih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin safwatihi min khalqihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala radhiyallahu i'lam ayyuhal akh al-muwaffaq as-sa'id bi inayatillahil hamidil majid
anna madara tariqi ahlillah wa hum as-sadatu sufiyah al-musilu ila Allah ta'ala ala hifdzil waqti wal qiyami bi hukmihi wa marsumih. Ya, ketahuilah wahai akh ya, yang mendapat taufik dan berbahagia. Ya, berbahagia di sini adalah orang yang telah menikmati akhlak-akhlak mulia sehingga dia menghadapi hidup itu bahagia. Karena orang yang tidak punya akhlak hidupnya menderita. Tidak sabar, tidak ridho, tidak ikhlas, tidak tawakal, tidak pengertian, tidak memahami, tidak mengalah, tidak memaafkan, itu menderita. Ya. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan jiwa, hati. Maka dalam tasawuf jika disebut as-sa'id adalah kebahagiaan rohani, bukan kaya, kedudukan tinggi, punya uang, bukan. Ayyuhal akh al-muwaffaq sa'id. Ya, orang bahagia kenapa? Bi'inayatillahil hamidil majid. Karena ada inayah. Inayah itu anugerah akhlak. Inayah sabiqah. Ya, inayah pertolongan. Kita ditolong untuk menghadapi hidup ini dengan sabar, ditolong, ya, ridho, ditolong, ikhlas, ditolong, bersyukur. Itu pertolongan Allah semua. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak dapat menjalani hidup, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya dengan mudah. Dan kita tidak bahagia. Orang sholat tapi malah sholat mulu, coba itu orang menderita itu ya, bukan enjoy ya, menyambut ibadah dengan bahagia dan lain sebagainya. Al-hamidil majid, hamid wal majid ya. Al-hamid min wazn fa'il ya, maknanya maf'ul wal fa'il. Hamid ya, mungkin maf'ul mahmud, amal majid mungkin fa'il. Alaysa kadzalik? Ya, mungkin meskipun wajannya sama, mungkin maknanya berbeda-beda. Yang agung ya, mungkin yang diagungkan. Apa yang perlu diketahui kata Sayyidina al-Imam, bahwasanya madar ya, tariq. Apa? Madar boleh kita artikan inti atau titik tolak ya, poros atau apalah ya. Apapun yang dibicarakan di dalam ilmu tasawuf itu madarnya ya, pusarannya ya, pusarannya atau pusatnya ya, bahwasanya madar jalan tariq ini ada perbedaan baina tariq wa tariqah ya. Tariq itu adalah manhaj ya, adapun tariqah madrasah. Maka tariqu ahlillah artinya orang yang melakukan hidup ini dengan akhlak mulia, itu tariq aulia. Adapun tariqah madrasahnya untuk mendapatkan akhlak itu. Nah, perjalanan para aulia itu apa sebetulnya? Pusarannya, intinya. Ya, maka anna madara tariqi ahlillah. Siapa ahlillah? Wahum as-sadatu sufiyah. Mereka adalah para pembesar sufi. Mereka yang al-musil ilallah, yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Orang-orang seperti itu, apa sebetulnya inti perjalanan hidupnya, tariqnya? Ya, berada ala hifzil waqti, di atas menjaga waktu. Itu intinya di situ. Ya, anna madaruhum ala hifzil waqt, ala hifzil an, di atas menjaga, enggak mikir yang lalu, enggak pusing yang besok, enggak kecewa yang udah, enggak dipusingin sama besok. Yang udah kagak ada, yang besok kagak tahu. Yang real sekarang. Orang melupakan sekarang gara-gara masa lalu,
Orang melupakan sekarang gara-gara besok, sepanjang hidupnya menderita. Karena lalu dan besok kagak bakal dia temui. Semua orang hidup hanya sekarang. Hidup ini jutaan, terdiri dari jutaan sekarang. Jadi kehidupan para aulia, para sadatus sufiyah ala hifzil an, memelihara sekarang. Mereka jika ada muncul, ada khayal saja sesuatu, ingin menunda sesuatu yang besok, ingin menghayalkan kehidupan besok, itu bagi mereka penyakit. Itu tidak datang melainkan dari nafsu. Ya. Nah, kita ingin melihat Al-Imam Ibn Arabi menjelaskan bagaimana madaruhum bihayatihim. Ya. Bagaimana pusaran perjalanan hidup mereka ala hifzil waqt. Ya. Dan wal qiyami bihukmi, melaksanakan ketentuan waktu. Ya, waktu enak, itu nggak enak, enak nggak enak, enak nggak enak. Ya, waktu farah, waktu huzun, waktu ya ribih, waktu khasar, waktu qabad, waktu ya. Ini setiap waktu mempunyai hukum. Wa marsumi wa ma'muri, ada perintah setiap waktu. Marsum yakni ma'mur, marsum yakni mansyur. Ya. Ada perintah yang Allah minta setiap sekarang itu. Inilah pusaran, pusingan, poros inti daripada thoriq mereka, perjalanan hidup mereka, menjaga, melaksanakan melaksanakan ketentuan dan perintah waktu itu. Wa hadzal waqtu allazi waqa'a alaihi istilahus sufiyah. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang dalam terminologi orang sufi, bukan waktu yang kita pakai waktu. Orang sufi mempunyai pemahaman tentang waktu. Minal umurid daqiqatil ghamidah allati la yantabihu laha illa al muayyadu binuril basiratil qudsiyah. Wal mansuru bi'inayati al hadratil aliyah wal haqiqatil ilahiyah. Ya. Nah, artinya waktu yang menjadi terminologi orang sufi ini yang artinya orang sufi punya istilah, punya pemahaman sendiri tentang waktu. Pemahaman ini yang menjadi sesuatu yang tidak disadari oleh banyak orang. Karena waktu yang menurut orang sufi ini adalah al-umurud daqiqah, perkara yang halus, al-ghamidah, yang sangat dalam sekali pengertiannya. Ghamidah sebetulnya samar, enggak jelas. Ya, karena terlalu jauh dari cara hidup orang, cara berpikir orang, maka itu ghamid. Seolah-olah ba'id. Ya. An fuhumina wa afkarina wa hayatina. Bagaimana pemahaman mereka tentang waktu. Yang la alladzi la yantabi, yang tidak disadari kecuali orang yang menyadarinya, al muayyad binuril basiratil qudsiyah, yang dibekali, yang didukung oleh cahaya batin ya, yang suci. Artinya dalam diri kita yang paling suci itu batin, yang kita sebut hati yang paling dalam itu suci. Dia nggak pernah terdetik buruk karena itu rohani. Nafsu ada bagian tubuh ini, akal sama apa baik udah mikirin. Kalau hati yang paling dalam itu masih bersih. Nah, jika itu oleh Allah didominankan dalam hidup kita,
Itulah orang yang muayyad binuril basirati al-qudsiyah. Baru orang itu dapat menyadari tentang waktu, tentang sekarang. Kita hidup, ya, kita na'ish fil ghaflah. Ya. Kita hidup betul-betul dalam ghaflah. Tidak menyadari an ba'daan. Ya. Wala anin wahid. Kita banyak membuang-buang waktu dengan khayal apa yang kita katakan ibadah, ya, zikir, ya, hatta dakwah, ya, nahnu fi khayal lisa, ya, masih wallahu a'lam. Semoga akhirnya begitu. Kata kita mah, ya kali ge gitu. Ya, tapi jangan sampai ilok, sampai orak mah gitu. Kali ge kita melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Kita yasluk fi tariqihim. Ya. Kita berharap, ya, mendapat, ya, raihatahum. Ya. Dan orang yang mendapat pertolongan dengan inayah hadral aliyah. Allah, coba ini ada istilah hadral aliyah. Artinya mendapat pertolongan hadrah aliyah dan hakikatul ilahiyah. Kita tidak mengerti bahwa hidup kita, dakwah kita, ibadah kita, ya, jika tidak bersama hadrah ilahiyah, al-inayah ilahiyah, hadrah aliyah, ya, wal haqiqah ilahiyah, susah untuk sampai, susah untuk jadi energi, katakanlah bahasa ilmiahnya, yang membangun rohani kita. Rohani apa? Rohani kita Nurullah, Nur Muhammadi, ya, ya, dengan bahasa soleh ke sidik lah aulia, ya, tidak, kita semuanya lahu. Kita menuntut ilmu dulu, ya, lalai, mengamalkannya lalai, dakwahnya lalai. Kita perlu kehadiran hadrah aliyah, orang yang di jiwanya hudur daiman ma Allah. Itu yang membuat kita dipandang oleh Allah. Ini mungkin bahasa tidak umum, ya. Coba dulu Sayyidina Abdullah pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Rasulullah, bagaimana kamu ketika kamu berada di dalam, ya, Nabi menyebutnya khusalati minan nas. Khusalah itu zibala, sampah, ya. Nabi bertanya itu di zaman sahabat, padahal itu pelajaran bagi kita nih orang sekarang. Bagaimana kamu nanti jika berada, ya, fi khusalati minan nas, kata Nabi. Tapi Sayyidina Abdullah tidak, meskipun tahu jawabannya ketika di depan Nabi, malah dia bertanya, bimadza ta'muruni ya Rasulullah? Ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa perintahmu? Ya. Apa kata Rasulullah? Da'awamahum, ya, wa khudh khasahum. Tinggalkan amatun nas, meskipun itu dakwah, meskipun itu, ya, tapi masuklah kepada khasatahum. Ini artinya bahwa yang ibadah itu kan rohani. Jika semuanya jasad, jika semuanya untuk dunia, jika semuanya untuk perut, bagaimana kita berada di tengah-tengah situasi itu? Ya. Tidak hidup di waktu, tidak melaksanakan perintah dan ketetapan, ya, waktu itu. Kita setiap hari diterbitkan oleh Allah. Antum ingat analogi yang saya sampaikan bahwa kita itu umpama gambar yang dimunculkan oleh
layar ya, proyektor. Kemunculan film itu dimunculkan oleh satu klise kan. Nah, satu klise itu satu waktu. Muncul. Tanpa kita sadari. Makanya layan tabih. Tidak disadari bahwa hidup ini pendek. Sidna Ali mengatakan ad-dunya nafasun wahidah. Itu anin wahid. Ya, Rasulullah mengatakan ad-dunya zillun zail. Zillun zail. Bi anin wahid. Ya. Kita tidak menyadari itu layan tabih. Ya, illal muayyad. Ya. Kecuali yang orang punya basirah. Dia menyadari hidup itu sebentar. Maka mereka orang-orang yang menyadari selalu mengatakan hidup itu sebentar, hidup itu sebentar. Gitu. Masih lama genengan. Oh. Dia tidak memahami hakikat waktu. Nah, makanya ini risalatul waqt. Kita kalau satu waktu itu satu mutiara, berapa butir mutiara yang kita buang? Kita tidak hidup dengan Allah. Padahal ketika kita menjadi umat Islam dan dalam melaksanakan hidup ini semuanya penuh mutiara. Jika lillah, menjadi suami, menjadi istri, jangan lihat orang. Jangan lihat laki, lihat suami, lihat tetangga, lihatlah Allah wabas. Ya. Itu porosnya. Wal murad bihi, apa maksudnya waktu? Tadi kan inti dari jalan hidup orang-orang sufi yang tugas mereka membawa kita sampai kepada Allah itu memelihara waktu. Melaksanakan perintah, melaksanakan ketetapan dan perintahnya. Ketetapannya apa? Enak Allah, nggak enak Allah. Marsumnya, perintahnya apa? Ini syukur, ini sabar, ini ridho, itu marsum. Yang Allah gariskan. Marsum itu garis. Ya. Itu kita laksanakan garis itu. Emang siapa yang bikin? Kita dibikin itu untuk ibadah, untuk ini. Ya. Ibadah itu di waktunya. Nah, maka berarti apa yang dimaksud waktu itu? Wal murad bihi waqtul muridis salikir rami isyaratuhu ilal haq an qausi sidqil azimati as-sairati ala dawi misbahil yaqzah au ala dawi misbahil kashfis sadiq. Ini misbah ala dawi misbah al kashfis sadiq. Ini mungkin untuk orang yang arifin. Ya, ala dawi misbahil yaqzah. Ini kita untuk ya nahnu muridun. Tetapi maksud waktu apa? Yang katanya tidak disadari, yang katanya terlalu halus maknanya itu, hanya orang-orang yang bersih yang boleh memahami. Apa maksudnya? Adalah waktu murid. Bukan waktu orang umum, waktu murid. Apa murid itu? Orang yang lagi membetulkan keinginannya mengikuti keinginan Allah, itu murid. Muridullah, as-salik ilallah. Waktu dia. Waktu yang sedang membetulkan hidup ini untuk Allah. Itulah namanya menuju kepada Allah. Kalau sembahyang, ibadah dan berniaga, berusaha hidup ini mencari dunia, tujuannya ya, bukan menjalankan perintah waktu, perintah Allah. Ya. Bukan semua jadikan ibadah, maka itu bukan murid. Ya. Sebetulnya murid itu ya, level yang tinggi bagi seorang penuntut ilmu itu. Kita mau murid dikasih SD. Ya. Murid-murid ya, SD. Padahal mungkin seorang yang sudah alim mujtahid baru jadi murid. Ya. Kita mungkin untuk mengaku sebagai murid saja. Ya. Al-Faqir membaca kitab Qawaidut Tasawuf lil Imam Sya'rani, kitab adab. Allah ya. Ngaku murid aja malu, nggak pantas. Emang benar kita ingin Allah, bukan murid
Syekh Fulan, bukan muridullah. Ya, itu istilah. Ya, bukan kamu murid siapa, itu mah udah budaya ya. Tapi terminologi itu di dalam tasawuf. Ya, orang yang sedang mencari Allah. Gitu. Orang yang mengingini Allah. Setelah diketahui bahwa segala sesuatu adalah ya, alama aradahullah, maka dia hanya mengingini apa yang Allah ingini, sedang melakukan itu. Waktu dia nih, kalau enggak begini, enggak akan menghargai, memahami tentang waktu itu. As-salik, sama murid as-salik. Ar-rami isyaratuhu ilal haq. Ya, apa ar-rami? Rami orang memanah kan? Orang yang mengarahkan hidupnya kepada Allah. Ini tamsil. Ar-rami isyaratuhu, isyarah artinya tunjukannya. Isyarah kan nunjuk. Ya. Jadi tujuannya, ghayahnya. Isyaratuhu yani ghayatuhu ar-rami ilal haq. Ini murid. Bukan dunia, bukan apa. Tetapi ya, dari mana ngelemparinnya? Bagaimana si Romi itu kalau umpama panah, meluncurkannya panah itu melalui apa? An qaus sidqil azima. Ini qaus mudhaf kepada sidqil azima. Sebetulnya sidq musabbah, qaus musabbah beh. Jadi umpama orang manah kan mesti ada apa sih qaus itu? Busur ya, kan mesti ada busurnya tuh. Ya. Nah, kalau kita mau melemparkan panah ini ke target yang tepat, kan mesti ada busurnya. Nah, kita ini kalau ingin pergi kepada Allah, itu mesti ada busurnya. Busurnya apa? Sidqil azimati, ya, adalah azimah yang benar. Al-azimatu sadiqah. Itu juga sidik dimodopkan kepada azimah, sebetulnya sidik naatnya. Ya. As-sidqul azimah itu diumpamakan seperti kaus birramyah. As-sairah. Nah, azimah itu apa? Kebulatan tekad. Jangan rukhos-rukhos gitu, jangan rukhsah-rukhsah. Ya. Perjalanan as-sair, at-tariqah itu as-sair ilallah al-mukhtas lis-salikin. Ya, bil azimah. Ya. Bukan bil kaslan, bukan bil ya, ya, bil rukhas, tapi bil azimah. Serius. Perjalanan yang serius, katakan. Ya, tidak bisa betul-betul menempuhnya ketika dia hidup di dunia, kan itu melintasi waktu atau dia dimunculkan oleh waktu. Nah, ya, betul-betul untuk Allah. Ini baru dia boleh bisa waktu ini yang dimaksud nih. Ya, baru dia menyadari akan hakikat waktu. Ya. Maka azimah yang sidik ini berlaku pada titik kesadaran yang jelas, ya, ala dawi misbahil yaqzah. Ini juga yaqzah, ya, diumpamakan seperti pelita, ya, diumpamakan seperti pelita. Kalau kita memanah ada busurnya, tetapi tidak ada lampunya untuk sampai kepada target, itu nggak sampai. Nah, kita itu ingin menuju kepada Allah, mesti punya azimah tekad yang jujur, diterangi oleh yaqzah, kesadaran. Baru si murid ini yang salik, isyaratuhu rami ilal haq.
sampai kepada Allah. Dengan begitu dia akan hidup di waktunya. Maka dia adalah orang waktu. As-Sufi ibnu Waqti. Dia orang waktu yang selalu menyadari bahwa dia adalah kehendak jelmaan, kehendak Allah, baik enak nggak enak. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan oleh dia. Meskipun kelihatannya dia nggak enak itu karena sebab orang. Dia memandang orang itu mulia, menyebabkan dia mendapat pahala gede. Jadi nggak bisa kita datang ke orang sufi untuk mengajak benci dengan orang, nggak ada jalannya. Ngapa? Itu si anu bla bla bla. Terus Allah mau ditaruh di mana? Itu. Inilah kesembuhan yang kita inginkan dalam hidup ini. Nggak sakit. Dan itulah kebahagiaan. Tidak menderita. Ya. Apa artinya bahwa Rasulullah adalah tabib? Ya. Itu. Rohani, akhlak itu yang mengobati kita jadi bahagia. Ya. Mau nyalain siapa? Siapa yang bikin? Wah iya. Ya. Ala dha'i misbahil yaqza, atau ini bagi yang lebih tinggi, ala dhau' misbah al-kashfis sadiq. Apa kasyaf itu? Nah, besok di daurah itu kita ada pembahasan banyak termasuk tentang kasyaf. Maka saya berharap yang mengikuti daurah itu betul-betul seksama. Itu kitab Imam Ibnu Arabi yang paling ringan itu. Besok yang kita baca itu. Ya. Ya, kitab yang paling ya akhaf kutub Imam Ibnu Arabi. Ya. Taib. Wala yazalu, artinya kalau tidak punya kasyaf ya kebulatan kita ingin kepada Allah itu tidak bisa. Mesti ada pelita kasyaf. Kalau punya kasyaf baru bisa kita selalu melihat Allah. Ya. Atau paling tidak yaqzah. Terus punya kesadaran. Kalau apa-apa sadarin diri, Allah. Ini bukan dia, bukan Allah gitu. Ya, bukan suami saya yang ngeselin mulu, ini Allah gitu. Ya, Bu. Ini suami saya kurang ajar sampai geledek. Jangan, Bu, doain. Mudah-mudahan masuk surga. Suami saya yang bikin saya sakit. Inilah ya, anugerah dari Allah gitu. Jangan mikirin dia apa akibatnya. Allah yang paling tahu balasannya. Lagian ngapain mikirin? Kita mau mengharapkan orang buruk. Nabi aja ya bukan nabi. Nabi sebagai contoh kita. Ya. Iblis mau diajak bener. Ya. Kata Nabi, kalau kamu mau saya tolong di akhirat, akui aku Nabi. Kata Iblis, oh nggak bisa. Karena saya sudah zaman dulunya udah tahu takdir saya emang udah begini. Ya, itu dialog imajiner untuk menjelaskan bahwa ya, sudah dikatakan dalam Al-Quran, iblis, ya, gitu, setan, gitu, dan semuanya untuk kita. Kitalah peran utamanya. Maka jangan pernah menderita setelah menjadi umat Islam. Semuanya anugerah dari Allah. Ya. Apa yang perlu menderita? Kalau perlu kita menderita terus di dunia. Ya. Karena kata Nabi, kehidupan itu kehidupan akhirat, kata Nabi. Taib. Akhirat itu di dunia adalah rohani. Loh, kita emang dunia bagaimana? Lah emang dunia apa yang bikin kita bahagia? Tanya orang yang banyak duit, nggak bahagia. Yang nggak punya duit, apalagi? Jadi apa yang bahagia? Batin. Ya, jangan juga mendingan nggak punya duit. Lah, itu sudah Allah tentukan. Coba ini waktu, ya ada hukumnya, ada marsumnya, ada ketentuannya, ada perintahnya. Enak nggak enak cuma dua. Nggak ada Pak satu doang menanti di surga, neraka doang.
abadan abidin. Surga doang, kholidina fiha. Di dunia emang nggak ada. Enak nggak enak, enak nggak enak, enak nggak. Udah itu enaknya begitu. Maka jangan ditolak kedatangan nggak enak. Nggak, jangan sampai nangis, sampai sedih, menderita Pak. Nggak bisa. Yang munculin Allah. Ilok ada gambar yang dimunculin oleh proyektor ke layar, nggak mau dia. Lagi pada ceritanya, meleduk bisa, nggak mau. Nah itu makanya menderita, tidak sa'id, syaqi. Ya, ini tasawuf. Bukan tasawuf apa baik, mau jadi dukun lah apa segala tasawuf. Menjadi hamba Allah yang berbahagia di dunia. Wala yazalu hadzal waqtu mashhadan fi babis suluk misbahan lis-salik hatta yabna rasmus salik bi wujudil haq. Jika orang mengerti waktu, maka waktu ini terus-menerus tampil dalam perjalanan dia menuju kepada Allah. Selalu dia merasa bahwa dia dimunculkan oleh Allah setiap detik. Allah selalu menjadi tampil. Itu bagi orang yang tinggi. Bagi kita adalah misbah lisalik, pelita. Ya. Sehingga rupa kita itu seorang salik lebur dalam wujud Allah, wujud hak. Seolah-olah apa yang terjadi pada kita itu jelmaan sifat Allah, Pak. Coba rezeki yang kita makan itu jelmaan nama Allah Ar-Razzaq. Itu jelmaannya tuh apa baik? Berupa duit, berupa nasi, berupa apa baik? Berupa anak, berupa bini, berupa laki, berupa rumah, berupa mobil. Itu. Lah ada. Ya, sifat Allah Jabbar, sifat Allah Jalal, sifat Allah Qahar. Ada jelmaannya. Di diri kita itu muncul diri kita. Sakit. Kan enggak kita kepengen. Allah maksa. Jabbar. Mati. Enggak kita kepengen. Allah maksa. Qahar. Itu. Ya. Kita berada di bainal jalal wal jamal. Huwal waqt. Itu waktu. Jadi jangan pernah mikir tentang selain Allah, tentang apa yang terjadi pada diri kita. Allah wal fa'ilul haqiqi, fa'alul lima yurid. Sudah. Ngapain Pak mikirin orang penyakit? Itu sebab kata mereka, wa qala ba'duhum annal khalqda. Ya. Orang itu penyakit, wal haqqu dawa. Allah itu obat. Sudah. Jika ada apa-apa, oh Allah obat. Ini mah dasar laki gak semenggah, makin menderita. Bini menderita Pak. Allah wabas wal ghair tas. Allah. Ya. Summa yuhaqqiquhu bifanni rasmil waqti bil haq. Kalau kita aja sudah tidak merasa bahwa apa yang terjadi pada kita itu wujud Allah, maka kita dapat merasakan, meraih, mendapatkan apa? Panaknya dalam perintah waktu itu dengan hak. Jadi artinya apa yang terjadi pada kita itu sudah hukum waktu. Artinya gambar muncul tuh. Muncul gambar itu memang klisenya begitu, udah. Emang kita orang bisa merubah pisan? Lah, bagaimana merubahnya, Pak? Yang udah terjadi, kan yang belum maka gak tahu. Tapi kita percaya, semuanya katanya udah di Lauhil Mahfuz. Percaya kan? Artinya begini, bahwa kita udah jadi di Lauhil Mahfuz. Tapi ketika kita dilahirin berdasarkan waktu. Tuh. Kalau jelegedeg sekaligus mah selesai udah ceritanya, Pak. Ya, kita yang udah jadi, misalnya kita tulisannya jadi presiden, kaya, setelah itu senang, punya anak 7, setelah itu mati. Lah kalau sekaligus diturunin jadi presiden punya anak 7, mah terus mati, Pak.
Namanya nggak baru dong. Kita dulu kodim, tapi begitu dimunculin ke dunia, diangsur jadi hadis. Angsurannya itu waktu. Yang kita saksikan pada diri kita yang udah jadi di sono, yang kita kagak tahu. Dan di sono itu bukan kita, apa? Iradatullah fi ilmi. Jadi apa yang sebenarnya hidup ini? Menyaksikan Allah pada diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Udah, itulah ibadah namanya. Ibadah itu apa emang? Hamba. Udah, mau ngapain? Maka selain daripada berpikir begitu, itu namanya pikiran materialistik, madiyah, ya, hayawaniyah. Nah itu. Wa min huna qala al-mutaqaddimuna min ulama'il haqq. Oleh karena itu orang-orang sufi dulu mengatakan innal waqta huwal haq. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan nyaci maki waktu. Waktu itu Allah, artinya Allah lah yang ya menciptakan, menjelmakan. Allah munculin sifat dan asma'nya. Ya kan? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami minal asma'i was sifat. Kemana afaq? Kepada kaun alam semesta. Tetapi yang bingung wa fi anfusihim, di dalam diri kita juga. Jadi kita paling dekat kalau mau menyaksikan pertunjukan yang Allah ingin kenalkan kepada kita tentang dirinya dan sifat dan nama-namanya pada diri kita. Dan dari mana? Di mana kita mengitunya? Di waktu itu. Di waktu yang ya, cuman kita tidak merasa, la yantabih. Nah, itulah kecuali yang, maka itu tujuan dalam tasawuf, ada tazkiyah, ada tasfiyah untuk melihat hakikat ini. Itulah hakikat maksudnya. Bukan hakikat apa baik. Melihat hakikat segala ngeramal orang. Ya, majnun. Ya, itu masya'wadhah. Ya. Dukun itu mah nggak ada kaitannya kepada tasawuf. Innal waqta huwal haq listighraqi rasmihi fil haq. Karena perintah waktu itu tenggelam di dalam Allah. Perintah dalam bentuk hadirnya waktu, rupanya waktu, ya, hukumnya waktu. Itu semuanya adalah jelmaan hak. Katakanlah begini, saya ingin mempunyai ide untuk menjelaskan sesuatu, maka segenap pengetahuan saya dengan kehendak saya gambar apa yang saya inginkan, lalu dalam bentuk klise, lalu saya tunjukkan dalam gambar. Itu saja sebetulnya. Nah, selain manusia betul-betul mati seperti gambar layar itu tidak menyadari bahwa dia ada. Paham nggak? Selain manusia yang Allah ciptakan di dunia ini sama seperti gambar orang film di layar itu, dia tidak independen tuh, tidak merasa independen, nggak ngerasa. Selain manusia itu begitu. Pohon sama kambing berdiri bareng, itu sering saya ilustrasikan. Kita ikat kambing itu di pohon, sampai pohon mati, kambing mati, itu nggak merasa bahwa dia ada dan nggak merasa bahwa ada yang ada di samping dia. Kata kambing ada pohon, enggak. Dia tunduk mengikut perintah Allah. Bas. Kecuali manusia merasa ada. Itu sebab pesaing Allah itu kita. Kulluka syirkun khafi. Pesaing Allah itu kita. Yang menciptakan sesembahan itu kita. Lah kagak kepengen itu batu disembah gua, enggak. Hajar, bakor, ya, akmar, hajar,
batu, pohon, bulan, enggak pengen. Kekuatan apa dia? Kita yang buat syirik. Takut sama harta, takut sama tahta, takut sama wanita. Itu kita. Ya, takut amat sih. Kita, Pak. Yang lain mah mati. Kayak matinya gambar yang dimunculin di proyektor di layar. Mati nggak dia? Lah orang begeming pisan, nggak merasa dia ada, nggak bisa. Ya, nggak merasakan bahwa dia jelmaan dari proyektor. Enggak. Ya. Kita mah sampai lupa bahwa semua kita dari Allah. Disitulah lalai ghaflah. Untuk itulah agama diturunkan. Untuk itulah Nabi dijelmakan. Ya, untuk itu. Untuk itu kita diciptakan. Kita ini lebih mulia dari semuanya. Surga mati, dunia mati, neraka mati, mengikut perintah Allah. Ya, betapa mulianya kita ini. Maka semua penderitaan, semua dosa Allah ampunkan. Yang penting tahu kuncinya. Apa? Akui kita hamba. Tidak sombong, tidak merasa, tidak, itu saja kuncinya. Akhlak. Ya, itu sebab innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Wa qad kashafa lanal haqq fil waqti amran jalilan, kata Sidna Imam Ibnu Arabi. Allah telah menyingkapkan kepada kami, ya, tentang waktu ini adalah sesuatu yang sangat besar. Apa kata beliau? Innal waqta wahidul mashhad. Makna waktu itu mashhad yang satu. Mashhadun wahid. Kayak apa? Layar itu kan satu mashhad, satu mashhad. Lakinnahu yakhtalif bi ikhtilafil maqamat. Berbeda makamnya. Apa makam itu? Ya, berbeda banyaknya sifat yang Allah jelmakan ke dalam diri manusia. Ya, baik makom dunia, jasad, atau makom ruh, akhirat, semua makom. Kalau istilah secara umum, kalau istilah khusus, ya, makom rohani, sifat, gitu. Jadi waktu itu adalah masyhadul wahid. Wal maksud hahuna, apa maksudnya di sini? Zikr waqtil murid as-sadiq. Ya. Maksudnya di sini adalah penerangan, penjelasan tentang waktu murid yang shadiq. Karena bagi bukan seorang murid, arti murid ini pencari Allah, artinya pengingin Allah. Yang shadiq itu juga bukan sembarang murid. Ya, sampai di Imam Ibn Arabi memberikan kata shadiq nih. Karena banyak orang bertarekat, ya, tidak tahu apa sebetulnya yang dia lakukan. Ya. Maka waktu yang dimaksud di sini itu untuk menyebutkan waktu murid yang shadiq. No. Bahwa apa? Barzakhun bainal jalali wal jamal. Jadi kita ini hidup itu berada di antara jamal dan jalal. Kalau kita sudah ada di jamal, entar jalal, di jalal entar jamal, ya. Bahkan kita ada di enak sebetulnya mah itu kita berada di enak nggak enak. Kita berada di nggak enak sebetulnya mah kita berada di nggak enak dan enak, nggak keluar dari itu. Nahnu bainal jalali wal jamal wa huwal waqt. Ya, Allah kasih musibah, mana bi haqiqatil ata. Karena jamaluhu fil jalal wa jalaluhu fil jamal. Kita tidak keluar, ya. La nakhruj min madar hadhil waqt. Bainal jamal wal jalal wal jamal wal. Jadi jangan pernah kita gue begini emen, apa yang emen? Lah baru segitu aja emen lah, kemarin mah enggak ada emennya pisan, enak baik.
Begitu nggak dikasih enak, gue begini emen ya. Itu nafsu, Pak. Itu ya, nafsu itu kan muncul dari tubuh. Ini tubuh bungkusan ini yang perlu kita taklukkan. Itulah mujahadatun nafs, melawan diri. Dia punya independen diri nih, ya, yang harus kita lawan. Ya. Dan nggak mampu melawan kecuali dengan menghidupkan rohani. Itulah tasawuf dalam Islam. Kalau nggak ada rohaninya ya sudah. Ya. Dia merasa bahwa dialah semuanya, tidak ya, mengenal Allah dengan baik. Baik. Barzakhun, barzah itu garis. Ya, kita tidak ada fil jalal kulluh la, fil jamal la, bainal jalali wal jamal. Itulah waktu. Kita kelihatannya nggak enak, ya enak. Ya, itu sebab di dalam tasawuf ya ini menurut Al-Quran, innallaha la yuhibbul farihin misalnya. Allah tidak suka orang bergembira full, ya tidak. Ya. Lalu perkataan mereka al-mana ainul ato, itu adalah pemahaman tentang waktu. Ya, nggak dapat itu yang sebenarnya dapat. Pak, kita nggak dapat, ya. Katakanlah kita nyari pekerjaan nih, nggak dapat. Ya, itu kan kita dalam keadaan dalam jalal istilahnya, dalam tidak keberdayaan, dalam nggak ketidakenakan. Ya, itu sebetulnya hakikatnya dapat katanya Pak. Dapat apa coba? Dapat sifat kehambaan, kepasrahan, kesabaran, menunggu pahala lagi. Ya. Yang ono yang dapat. Ya, Allah nunggu bagaimana menggunakannya, bersyukur apa enggak, kan jadi laknat tuh. Nah, tapi orang yang tidak mempunyai akhlak, itu nggak enak, ini nggak enak. Makanya materialistik, ngomongnya dia mah enak, apa baik ada. Ya. Kita mah begini baik. Yang apa baik ada ternyata rusak, nggak ingat Allah, kedua-duanya hancur. Ya. Makanya dikatakan orang kaya yang syukur, orang miskin yang sabar. Orang kaya yang zuhud, orang miskin yang qanaah. Ya. Itu sebetulnya hidup tuh Allah kasih. Menjelma di diri kita apa baik itu yang begini begitu untuk disikapi. Makanya ajaban li amril mu'min kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaban artinya Rasulullah memuji. Kata kita emang hebat kalau orang mukmin itu apa baik begitu. Bi khair. Ini baik, itu baik. Kita mah ini gerutu, itu lupa daratan. Kenapa? Gak ada ruh. Jangan dikira itu yang lah ujung-ujungannya begitu kaya ya, miskin. Kita ngomongnya mampus lu. Lah itulah kehidupan hayawan. Ya, kehidupan hayawan. Bukannya didoain, ditolongin, mampus lu. Karena dia memandangnya semua hidup materi itu. Yang kalah, yang jatuh, yang ya, mestinya ya Allah. Kan ajaran agama kan nyuruhnya begitu. Kenapa nggak ada? Di depan doang. Ya, wah saudaranya sakit dikunjungin. Kenapa? Karena udah jadi budaya kan, dikunjungin. Pas udah pulang ngunjungin orang sakit mah diomongin, mampus lo emang dasar. Makanya lo begitu baik, makanya tuh sakit lo apa baik. Johirnya mah romannya mah ngejalanin syariat tuh, nggak ibadah jadi tuh. Kita datang kepada orang sufi mau mengadukan apa baik, lah nggak ada apa baik. Makin nggak enak, makin mulia. Dia mau begitu baik ngomongnya, lain yang pengennya mau ngapain? Ya. Kami mengadu ya, sesuatu yang tentang kesalahan orang kepada guru kami dulu, malah kita yang disalahi. Ya.
Kita yang diomelin. Ketika kita gue yang diomelin. Karena pikiran kita ini pikiran materialistik, syahwaniyah, hayawaniyah. Makanya orang yang ketika sudah ada tazkiyah, tasfiyah, tahliyah, ya, maka Allah kasyafkan itu antara lain dia dapat merasakan ya tawakkuat atau waqiat. Apabila dia melakukan kesalahan, rasanya udah binatang. Lah kita emang gak ada rasanya iya baik. Orang gak ikhlas rasanya, gak kerasa apa-apa itu rasanya mau mantep bener. Kenapa? Gak bersih. Ya. Gak ada waqiat. Itu. Kalau kata kiai dulu mah majar maneh. Nah itu karena tidak bersih hatinya. Mentang kaya, mentang berilmu, mentang beramal, mentang berketurunan, mentang hayawan. Wa huwa batinuhu wa ba'isuhu ila na'til jamal. Tuh. Barzah antara jalal dan jamal. Ya, kalau itu jalal, maka batinnya dan motifnya itu adalah sifat jamal. Nggak enak, batinnya sifat enak. Allah ngasih nggak enakan jalal, itu dari jamal. Wa ila na'til jalal ala sawa. Dan juga batinnya, baisnya ila na'til jalal ala sawa bainal jalali wal jamal. Kita misalnya mazharul jalal ya wa fi haqiqatihi jamal, wa mazharul jamal wa fi haqiqatihil jalal. Itu waktu baina hadza wa dzak. Jadi enggak ada ngelihat siapa-siapa. Ya, itu waktu. Apabila enggak enak, makanya kenapa Sidna Ali ketika menginginkan sesuatu berhasil, gembira sekali, sedih 9 kali. Ketika enggak berhasil, ya, sedih sekali, gembira 9 kali. Nangkep kan? Sayyidina Ali ketika berusaha, bukan menginginkan, dia berusaha. Dapat, gembira sekali. 9 kalinya sedih. Ketika enggak dapat, sedih sekali. 9 kalinya, 9%-nya ya, gembira. Itu kena ibnu waqtih. Dia tunduk kepada waktu. Dia intibah kepada waktu. Dia memang ya ahlil waqt. Gitu. Ahlil waqt, ahlillah. Ya, apa gembiranya ketika dapat? Ya dapat. Sedihnya, wah ini anugerah. Bikin lupa, bikin sombong, bikin lalai, bikin tidak melaksanakan kewajiban, bikin apa baik. Kalau nggak dapat, sedih, ya nggak dapat. Ya, gembiranya Allah celengin. Pak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih aja, ya Allah kasih pahalanya. Kesensitifan ya mereka ahlillah, Pak. Coba, katanya kita kan selalu berdoa jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Iya kan? Kita kalau maksiat itu musibah enggak? Ya. Atau ibadah kita enggak diterima, musibah enggak? Musibah paling besar itu. Sedangkan Allah artinya dalam rahmat Allah, tidaklah Allah menurunkan musibah, melainkan Allah ya berikan pahalanya. Sampai kesensitifan orang sufi ketika dia beribadah, kemudian rasa enggak sempurna, ya Allah, kalau memang ibadahku tidak Engkau terima, alangkah sedihnya aku. Balas apa? Berilah pahala karena kesedihan ini enggak diterima, Pak. Kita maksiat lalu sedih. Maksiatnya menjadi pahala tuh. Enggak ada yang ya Allah. Ya, itu sebab pintunya ar-ruju' ilallah, taubah ilallah.
wal inabah ilaihi. Kembalikan ke Allah apa baik. Itu untuk menjadi ahlil waqt. Ya, itulah waktul muridis shadiq. Wa dzalika anna waqtal murid huwa anun minal fardil ahad. Nah, baru kesimpulannya. Waktu murid itu adalah an, sekarang. Allazi kunta fi. Minal fardil ahad, dari yang maha tunggal. Alladzi huwa ajallu an yu'abbar biwaqtin. Sebetulnya untuk dinamakan dengan waktu saja, diistilahkan dengan waktu ini, an yu'abbar, diistilahkan, disebut dengan waktu ini masih kurang tepat. Ya, cuman kita menyebut apa? Artinya begini. Karena jumlahnya kan banyak makhluk ini. Ya, dan setiap kita muncul dalam waktu yang sebentar. Bahkan kata Sayyidina Ali, satu napas. Itulah kelemahan kita di sini, Pak. Kenapa di dunia ini kita kalau mau bikin apa-apa lama? Coba kita bikin majelis di Ceger udah berapa tahun? Udah berapa bulan tuh? Lama kan? Karena memang munculnya terus baru. Banyak masalah kita hadapi, itu semua tampilan Allah. Kita mesti terus yaqzah, menyadari. Ya, mesti terus berusaha, karena Allah yang melakukan, bukan kita. Nah, kita lemah, ya udah, lemah. Kenapa? Karena memang waktu itu muncul. Di surga, Pak, lembaran waktunya nggak bertepi. Maka kalau pengen apa-apa di surga nggak ada usaha, tinggal ngomong doang, semuanya wujud. Ya, kalau kita mewujudnya kan muncul, hilang. Wujud Adam, begitu terus. Di akhirat nanti wujud, baqa. Di kita kan hadis, fana di sini. Di akhirat kita baqa. Ya. Maka kalau kepengen di surga ada passwordnya, kun, sudah. Itu kun password fi al-hayatil haqiqi wal abadi. Coba kita fil jannah, kun jadi. Di dunia tidak, karena waktu ya tajaddad. Kudu terus mengalami tajalli jalal jamal. Ya. Enak nggak enak, gagal itu, mundur maju, surut maju, terus begitu. Dan tidak boleh berhenti. Itulah keyakinan. Nah, orang kalau hilang keyakinan, Allahnya hilang itu dalam otak dia. Ya. Semuanya Allah yang melakukan, bukan kita. Ya. Apakah di dunia ini kita bisa? Ya, bisa. Apa? Enggak kepengen. Itu dia mendapat, katanya kunci kun. Ini istilah saja sebetulnya. Jadi orang kalau enggak kepengen, makan sekali kepengen itu yang real. Nah, kalau yang apa baik, sekarang dalam dunia materialistik, orang yang memang mengetahui dia hanya membeli apa yang diperlukan. Pak, dia selalu memiliki apa yang dia perlukan. Karena dia tahu kalau orang apa baik beli, pas yang diperlukan nggak kebeli, udah habis. Ya, secara logiknya begitu sebetulnya, Mak. Ya, bisa dilogikakan. Ya, dengan hukum kehidupan dunia ini, apa yang dikatakan oleh para wali itu. Ya, seperti wali mah kayak di surga, dia mah apa baik, kalau kepengen bukan sebloon itu ngerjemahinnya, jangan bloon-blok. Ya. Semuanya ditentukan oleh Allah. Dia orang yang enggak kepengen kayak di akhirat. Karena muridullah bas, apa yang dia ingini yang Allah ingini, maka belum muncul keinginan kecuali yang Allah ingini. Ya, kita makan ada keinginan nafsu, dia mau udah dia tahan.
Ilok nggak ada kepengen, ada, cuman mampu dikendalikan. Jadi setelah ketika timbul keinginan, itu keinginan Allah. Boleh jadi tepat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi pemahamannya biar betul, kalau enggak ngaco. Boleh jadi orang yang suka mengkritik di sana, ya mengkritik paham yang dipahami oleh orang yang salah paham itu. Kalau pahamnya betul, ya mereka akan tertutup untuk dikritik. Taib. Alladhi huwa ajalu an yu'abbar biwaqtin. Kenapa? Linazahatihi anil waqt. Karena Allah bersih, suci dari waktu. Nggak bisa kita jelmaan Allah kita sebut waktu. Ini kan kita setiap detik ini Allah tajalikan. Pak, waktu cuma ada 2. Makanya disebut ada ajil, ada ajil. Itu waktu cuma ada 2. Ketika muncul, ya, kemudian hilang. Muncul, hilang. Muncul, hilang. Muncul, hilang. Muncul, hilang. Itu selalu ajil kalau masih muncul. Nah, kemunculan yang terakhir habis itu enggak muncul lagi, itu ajal. Jadi ajal itu adalah waktu yang terakhir nggak muncul lagi. Selama muncul itu masih ajil. Itu sebab dalam bahasa Arab ajil itu dunia, kalau udah ajil itu akhirat. Makanya idza jaa ajaluhum, kalau udah datang waktu terakhir, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Sa'atan wa la yastakhirun. Sedetik pun nggak bakal diutak-atek, dimundurin kagak, dimajuin kagak. Karena udah habis waktunya. Waktu yang terakhir itu muncul. Apa itu namanya ajal. Waktu itu wujud. Ketika untuk wujud yang berikutnya Adam dulu. Adam wujud. Adam wujud. Adam wujud. Itu sebab ya mereka mengatakan nahnu kulla yaumin khalqun jadid. Yani kulla yaumin juz'u minal yaum, yani an waqt kulla waqtin khalqun jadid. Dan wujud kita ini lubus. Wujud kita ini lubus. Apa lubus itu? Simpul yang bukan hakiki. Emang kita ini kita hakiki? Bukan, tetapi surah yang Allah gambar tentang sifat dan asma'nya. Ya Allah yang sawwarahu di Al-Quran, Allah yang mentaswirnya. Kita bukan, kan lubus. Ya, itu sebab kata mereka apa? Ana wa anta la. Ya. Ana huwa anta wala ana wala lubus. Kita selalu berada dalam baru. Nah, itu sebab mereka yang menghidup dalam waktu, ya, dia selalu merasa baru. Pak, kalau merasa baru enak nggak? Enak. Pengantin baru enak, Pak? Enak, karena baru. Coba udah lama. Coba kita kalau udah lama nyari baru, pergi ke apa? Pergi ke villa, nyari baru. Ya, jangan nyari yang baru, ya. Pergi ke laut, nyari baru. Ketika kita aduh jemu nih kita pergi, sebetulnya kita nyari yang baru. Padahal hakikatnya memang baru. Kalau rohaninya hidup, kita bahagia senantiasa. Itulah sa'id. Ini mau bosan baik. Ya. Yang namanya kalal, malal itu nafs. Itu sebab apa kata-kata orang sufi? Wahum yaqulun, apa kata mereka? Nahnu ya qaumun ya'budunallah bila malal wala fatar wala qalal wala ya, karena mereka khalqun jadid. Mereka hidup fi waqti. As-Sufi ibnu waqti. Wasabiqiyatuhu alal fana. Waktu dan kesabiqiyahan Allah, kedahuluan Allah, ya, itu mendahului fana dan baqa. Fi sya'nil khalqil jadid, dalam urusan makhluk yang baru ini. Artinya sebenarnya waktu ini hanya istilah. Kan Allah menjelma.
dalam tanda kutip ya, wujudnya surahnya yaitu kita. Maka munculan kita itu seperti klise munculin gambar, itu waktu namanya, waktu. Gitu. Sebetulnya hakikatnya sifat dan asma Allah. Gitu. Itulah tadi dikatakan selain kita ya, dia jamid, jumud. La yash'ur bi wujudihi wa wujudin akhar. Ya, illal insan. Ya, kecuali kita nih. Kenapa? Karena kita khalifah tuh, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, maka ada dua bentuk sifat baik, sifat buruk. Maka Allah menjelaskan orang makhluk yang diwujudkan sifat baik menolak manusia, apa? Malaikat. Ya, atas apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Karena logikanya, Pak, orang yang hanya diciptakan dalam bahasa agamanya biadin wahid, dengan satu tangan, satu spesies, katakan satu malaikat jelmaan baik saja, dia nggak ngerti yang namanya buruk, nggak ngerti. Kayak anak kecil yang polos, nggak ngerti keburukan, ditipu dia ketipu. Seperti itu. Nah, malaikat polos, nggak ngerti. Apabila dia melihat makhluk bukan dia, berarti dia nggak kenal. Maka lawan dari baik apa? Buruk. Maka dia menyangka buruk manusia itu. Itu. Nah, iblis menolaknya. Kenapa? Karena dia buruk, sifat sombong. Rupanya ini menjelaskan bahwa di dalam manusia ada malaikat, ada sempurna. Maka dia merasa ada. Kita merasa ada ini, Pak, karena bainal jamal wal jalal. Kita merasa ada ini karena antara baik dan buruk. Ya. Kalau nggak ada itu, kita nggak merasa ada, Pak. Beruntung, Pak, kita dijadiin manusia, nggak dijadiin kambing. Udah dipotong, Pak, jadiin kambing sama kita. Tibang diomelin bini mah jangan rasa kepotong kayak kambing. Kan jadi wali kalau diomelin bini, Pak, emang. Kalau bini nggak ngomel-ngomel, waduh, Neng nggak jadi wali, abang, Neng. Ngomel dong, gitu. Paham ya? Wasabiqiyatuhu, yani Allah alal fana'i wal baqa. Tadi linazahatihi wasabiqiyatihi alal fana'i wal baqa fi sya'ni khalqil jadid. Al musyaru bi qawlihi bal hum fi lubsin nahnu fi lubus daiman min khalqin jadid. Ya. Kita selalu dalam apa, kemasan lah. Dalam kita bentuk kemasan sebagai makhluk baru. Ya. Maka nikmati hidup ini. Pak, di dunia doang, Pak, di akhirat kita nggak nemuin kayak gini. Ya. Di akhirat nggak nemuin. Keindahan di dunia, sampai kata Imam Ibn Arabi, indahan di dunia dari di akhirat, coba itu. Di akhirat mah kita akan jadi seperti makhluk lain. Udah satu jalur baik, udah enak. Hanya merasakan kenikmatan yang kita nikmati di sini. Kalau di sininya kita iman, nikmat iman. Enggak iman, yang enggak enak di sana, cuma itu doang. Ya, itu sebab kata mereka enakan di sini di dunia. Maka kata apa? Kata Sidna Umar, kalau tidak ada waktu malam, aku nggak betah di dunia ini. Artinya apa? Kalau tidak ada nggak enak, kalau tidak ada dosa, kalau tidak ada aku nggak, justru itu yang buat enak. Itu isyarahnya. Dan kita tidak boleh menghina apapun dan siapapun. Allah yang melakukannya. Tanamkan itu dalam pikiran kita dan jiwa kita dalam hidup ini. Baik. Fal muridus shadiq muhtajabun fil waqti min ajlil muakkid. Murid yang shadiq, dia terhijab di dalam waktu itu demi apa? Min Allahumma shalli min ajalil muakkid. Dari keagungan Allah yang
menjelmakan sifat asmanya dalam waktu itu. Ya. Dengan apa dia berlindung, berhijab? Bil qiyami bihaqqil ubudiyah lil haqqi alal hudur. Dengan melaksanakan hak ibadah kepada Allah dengan cara hadir. Kita terhijab oleh itu. Padahal ketika kita ibadah, ketika kita taat, itu adalah itu adalah tajalli daripada Allah. Ya. Maka kita merasa kita, padahal hijabnya itu adalah kita beribadah. Ya. Logikanya begini. Buruk tidak ada, baik adalah ada. Ya. Wujud adalah nur. Ya. Wujud adalah nur. Adam adalah syarr. Kalau kemudian wujud adalah ta'ah. Nur, ta'ah, wujud. Kalau Adam adalah syarr, zulmah. Kalau kita berada dalam ta'at, maknanya kita wujud. Kenapa? Karena Allah yahdi. Allah al-hadi. Kalau kita dalam syarr, dalam maksiyah, itu berarti asal kita. Makanya kalau buruk, pamin nafsik. Kalau baik, pamin Allah. Ya, minaz zulumati ila nur, minal adam ila wujud, minasyari ila khair. Ya. Buruk baik itu tidak ada baik. Logikanya begitu. Ini untuk membandingkan logika. Jadi ketika kita dalam ibadah, itu sebetulnya kita terhijab oleh sifat ibadah itu. Maka jangan pernah mencari yang lain. Mencari Allah saja. Coba kita waktu belajar nih, usaha belajar. Kita ngaji nih lagi, rajin ngaji, menghafal, rajin baca. Kita merasa itu upaya kita kan. Pengen alim, pengen pinter. Padahal itu hidayah Allah. Idza aradallahu bi 'abdin khairan Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ketika orang yufaqih, ya, ketika tafaqquh, itu berarti fi iradatil khair. Kan Allah, bukan kita. Kita wala syai, wala naf'al, wala na'mal syai. Tapi kita perasaannya capek, diomelin, ngantuk, pegel nih. Ini ngaji ini pegel. Ya. Sampai kuat. Itu ada iradah khair dari Allah. Kalau enggak. Lama banget pergi, berarti nggak mendapat iradah khair. Ya, sudah. Alim. Nah, begitu alim, ngerasa usaha dia. Padahal mungkin aja biar udah ngaji Allah nggak kasih. Tapi Allah kasih. Ya. Nah, itu semua itu adalah fil khair. Umpama ada. Tuh. Ketika orang nggak ngaji, nggak alim, nggak berakhlak, ya itu umpama tidak ada. Allah nggak ngasih. Maka itu semuanya makhluk. Alladzi khalaqal mauta, al-adam wal hayata, al-wujud. Ya. Tapi kita hayat di dunia fana, tapi kita setelah itu mati di akhirat baqa. Kan aneh. Semua Allah ciptakan. Allah khalaqal adam wal wujud, khalaqal mauta wal haya, khalaqas syarr wal khair. Ya, tapi datang dari ada, dari baik, dari khair. Taib. Maka muhtajab bil qiyami bihaqqil ubudiyati lil haqq alal hudur fil waqt. Ya, min ajlil muaqqid. Semuanya karena Allah. Wa huwa fi aini dzalikal waqti. Itulah dia berada di waktu itu sebetulnya. Mulahizun lina'til jamali wal lutf. Dia memperhatikan sifat jamal, Allah sifat lutuf. Kalau kita berada di dalam ibadah,
dalam khudur, dalam taat, dalam baik itu kita sedang memperhatikan, mengamati, melihat, merasakan sifat jamal dan sifat lutuf Allah. Ini murid yang shadiq. Ini murid yang shadiq apabila dia dalam taat, dia menyaksikan sifat jamal dan lutuf Allah. Nggak sempat ngaku mereka itu. Ya. Dia di dalam keadaan mudah, ya Allah. Padahal dia yang berupaya, ya kan Allah yang menggerakkan. Itu sampai tembus kesensitifan rohani itu, merasakan itu. Itulah yang disebut zauq. Ya, itu bukan takhayulat. Ini haqiqah. Nah, orang yang bukan seperti itu pemahamannya, itu takhayul. Khayal apa baik. Bicara tasawuf. Ya, segala tahu lauhil mahfuz, padahal itu semuanya simbolik. Taib. Walinatil jalali wal qahr alas sawa. Kalau dalam keadaan tidak enak, murid yang shadiq, maka dia muhtajab, terhijab dengan melaksanakan hak ibadah juga. Kalau nggak enak, tapi dia menyaksikannya sifat jalal wal qahr. Kalau nggak enak, ya Allah, ini jalal Allah dan qahr Allah. Kalau enak, ini jamal Allah, ini latif Allah. Daiman ya qiyam bihaqqil ubudiyyati lil haq alal hudur, itulah murid shadiq. Ya. Jadi apa yang Allah berikan itu semua hijab. Tadi ya saya tadi terputus. Orang belajar sungguh-sungguh nih, belajar mujahadah, dia ta'allum, ya, daras, hifiz, kemudian qiyam atau puasa atau apalah, dia berusaha untuk melakukan. Kata kita mah itu kita yang melakukan, enggak, itu anugerah. Anugerah itu kan uluran Allah, jelmaan ciptaan Allah. Pinter, itu juga Allah kasih. Bukan itu tujuannya. Enggak tahu dapat gelar, dapat kedudukan, jadi ulama besar. Itu juga anugerah, bukan itu tujuan. Ya. Itu hijab. Maka hijab ada hijab zulm, ada hijab nur. Ada hijab zulumat, ada hijab nur. Ya. Allah ketika Allah turunkan hijab, misalnya kafir, hijab. Lalu Allah kasih hidayah muslim, itu hijab. Hijab nur. Lalu maksiat, itu juga Allah yang menurunkan. Terus. Ya. Lalu dia syuhud, kasyaf, kemudian wusul, fana, itu semua hijab. Maka jangan sekali-kali melakukan untuk apa yang Allah berikan. Ya, bukan untuk Allah. Semua kita lewati itu. Seolah-olah apa yang Allah anugerahkan itu mengatakan apa? Nahnu fitnatun fala takfur. Semua yang Allah berikan itu, ya, diberikan ilmu, alim, taat, abid, mukhlis, terus wasil, ya, nahnu fitnatun fala takfur. Kita terus menuju kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita berada bainal jalali wal jamal. Itulah al-muridus shadiq. Paham ya? Waduh, masih banyak ya. Fa amma kaun mulahizan li na'til jamali wal lutuf fa huwa min kaunihi mukhassasan fi aini dzalika zamanil fardi bil wujud. Adapun dia memperhatikan sifat jamal dan lutuf, ya, adalah karena dia itu dikhususkan di waktu yang tunggal itu dengan wujud. Ada. Kalau jamal, kalau lutuf itu ada. Kalau dia punya akhlak, dikasih sabar, itu dikasih ada. Artinya dari sifat Allah. Ya, alladzi qadal haq minhul qiyam bil ubudiyyah fihi. Ada hak Allah yang perlu kita laksanakan dengan ibadah kepada Allah, bersyukur, ya, berikhlas, ya, memberi. Kan syukur itu kan kalau kita diberi harta, maka kita bersyukur, memberi, mengajarkan, menegur orang dan lain sebagainya. Ya, mensyukuri kepada Allah allati aujadahu laha, yang Allah ciptakan, ya, untuk ubudiyah itu. Wa yashhadu dzalika min lutfil haqqi bihi, dan dia menyaksikan sifat lutuf Allah di situ.
wa muraatihi iya, dan pemeliharaan Allah di situ. Jadi kita lagi taat, itu Allah pelihara. Ya, kita dikhususkan di waktu yang tunggal itu. Ya, kayak sendal ada berapa sendal? 2. Tapi bukan 2, kalau 2 mah 4 jadinya. Makanya disebut sepasang. Pard, satunya disebut pard. Itu kiri kanan, enak nggak enak? Kita begitulah hidup. Ya, kita coba kalau tekanan kita melangkah, kirinya ada nggak? Ada. Kalau nggak ada lah jatuh. Kalau kiri melangkah, kanan ada nggak? Kita hidup di antara begitu aja. Enak nggak enak? Enak nggak enak? Enak nggak enak? Nah, diumpamakan kalau yang baik-baik itu ada karena dari Allah. Wa biyadihil khair. Kalau yang tidak baik, Allah berarti tidak berikan. Berarti itu tidak ada. Diumpamakannya seperti itu. Maka ketika kita berada di waktu yang dikhususkan oleh Allah, sifat lutuf Allah, artinya kita yang enak-enak, yang taat-taat, ya, maka dilaksanakan hak ibadahnya di situ. Karena itu diciptakan untuk itu. Dan dia menyaksikan lutuf Allah dan Allah yang menjaga. Jangan, gue mah sampai kiamat nih, gue mah bakalnya soleh baik, ya Allah. Ya. Dan wa husni tawajjuhihi ilaih. Dan dia terus tawajuh kepada Allah dengan baik. Fi aini dzalika zamanil fard, di waktu zaman yang fard itu, yang tunggal itu. Selalu ingat Allah. Ya. Sebaliknya wa amma mulahazatuhu lina'til jalal, kalau dia memperhatikan sifat jalal fi aini dzalikal waktu daqiq, sama di waktu yang halus itu, fahuwa min haitsu mulahazatihi bisalbi wujudih. Allah tidak berikan. Allah tarik wujudnya, Allah tarik kebaikannya. Itu sebab di Al-Qur'an dikatakan buruk itu famin nafsik. Kalau baik famin Allah. Diri kita tidak ada. Maka yang buruk, yang nggak ada dinisbatkan kepada selain Allah. Karena Allah hanya memberikan yang baik. Secara ciptaan, semuanya Allah ciptakan. Sekarang saya tanya. Di dunia ini kita menyebut kata ada dan tidak ada. Oke? Misalnya orang nanya saya di Malaysia sekarang. Rahimuddin ada? Apa orang di Malaysia jawabnya? Tidak ada. Ada nggak saya sebenarnya? Tidak ada di mana? Nah, lalu ditanya, adanya ya, di Bekasi. Saya dalam waktu yang sama punya sifat 2, ada dan tidak ada. Itu ciptaan. Coba bagaimana kalau Allah nggak ciptakan itu? Kayak binatang-binatang itu, dia nggak ngerti ada, tidak ada, nggak ngerti. Dia apa? Dugri, apa dia street, apa dia menjuru saja hidupnya, begitu aja udah apa yang perintahkan Allah. Tunduk, taat. Ya, nggak ada neko-neko, nggak ada. Kata kambing dipotong-potong, disembelih-sembelih, digoreng, udah. Kata Allah anjing najis be, udah. Ya, jadi tikus-tikus be, udah. Ya, tapi kita mulia. Nah, bisal bi wujudi, bisal bi khairi, bisal bi nuri. Al-a'id lillahi fi aini dzalikal waqti bil ubudiyah. Kembalinya kepada Allah di waktu itu dengan ibadah. Sabar, ridho, taubat. Ya. Fa inna wujudal kainati kulliha, adapun bentuk wujudnya di alam ini, kalau buruk bentuknya ini, baik bentuknya ini, innama huwa thawbun mu'arun 'alaiha. Itu baju yang dipinjamkan oleh Allah. Nahnu daiman fi lubsin min khalqin jadid. Baru. Kita nggak bakal lama di dunia ini, sebentar. Itu baru. Kalau merasakan itu enak, Pak. Cuman kita mikirinnya apa? Yang udah ya, kepikiran, baik. Yang belon-belon ketakutan, baik. Padahal yang real dia sekarang mutiara itu terbuang-buang. Lupa dari Allah. Dikasih enak lupa, dikasih nggak enak lupa. Kita sama dengan hayawan. Bal adol, lebih bahaya, lebih kacau.
Nah, binatang mah nggak kacau. Dia binatang. Ya, makanya misalnya kita ketendang kuda atau ketendang anjing, langsung kita marah, anjing lu lah. Siapa yang lebih anjing kalau begitu? Siapa yang lebih binatang? Lah nggak berakal. Ngamuk ketendang binatang. Ya. Bitakhsisi minal haq, khusus, baju-baju khusus dari Allah. Yanza'uhu malikuhu idza sya'a bi asra waqtin. Kalau Allah mau cabut, cabut, Pak. Allah turunkan sifat qahar, sedih. Ya. Itu bajunya apa? Ditinggal bini, ditinggal laki, atau jauh dari istri misalnya. Saub mu'ar. Ba'id minaz zawza wa ba'id. Yani saubun mu'ar minallah fi haqiqatihi. Ya, aulia. Hakikatnya Allah, Allahu Akbar. Allah putuskan ta'alluqat. Ya. Semua fi hadratillah. Ya. Kita di sini, kita di sana, fi hadratih. Ya. Fi iradatih. Falihadza qulna laka inna waqtal muridis sadiq wa qad warada fil hadits syarif. La. صحيح سيدي. فلهذا قلنا. نعم. صحيح سيدي. Falihadza qulna laka inna waqtal muridis sadiq barzakhun bainal jalali wal jamal tadi itu. Itu sebab waktu bagi seorang murid yang shadiq itu, bagi dia waktu itu, hidup ini maksudnya, dia hanya seperti dalam garis antara jalal dan jamal. Makanya selalu hati-hati. Dia itu ketika dikasih enak, dia siap-siap untuk tidak enak, maka dia tidak bahagia sepenuhnya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang gembira full. Kenapa? Ketika dikasih enak, habis itu nggak enak. Berada di antara itu. Bahkan mungkin Allah ngasih nggak enak, ngasih enak karena Allah nggak suka. Hati-hati. Itu sebab ketika orang aulia berbuat baik, dibalas oleh Allah di dunia, dia bertanya, ya Allah, kenapa dibalas sekarang? Ketakutan. Padahal mungkin saja itu adalah pertukaran hidup. Tapi sensitif jiwa yang mereka yang bersih, sampai ini jangan balasannya. Kita pengen dibalas baik apa, ge? Itu yang membuat menderita. Dia tidak beribadah kepada Allah. Apa-apa pengen dibalas. Ya. Fala yashhad fi zamanil fardil alami fihi lillahi bil ubudiyah. Ya, maka dia tidak menyaksikan di zaman fard itu, yang mana alam di dalamnya itu ya milik Allah, ya, bil ubudiyah, illa dengan ibadah. Setiap menyaksikan zaman fard di alam ini, di alam yang ada di waktu ini, dia menyaksikannya dengan ibadah. Apa? Illa mas'alatul jawazi baina wujudihi wa adami, baina jalalihi wa jamalih. Jadi kita ini ketika muncul, ketika zuhur nih fi surah, misalnya suratul jamal, itu sebetulnya mas'alatul jawaz baina wujudihi wa adami. Jadi muncul wujud, ya. Habis itu tidak ada, muncul lagi baru, bukan yang tadi, bukan. Maka jangan pernah menyesali yang udah. Karena kita ini baru terus. Ngajog, jangan. Itu penyesal, ngajog, kamus itu yang nggak ada di dalam batin seorang ahlillah, orang yang mengenal Allah. Lah ngajog apanya, wong semuanya dari Allah, siapa yang di ngajogin? Ya. Ini bagi muridis shadiq, bagi kehidupan umum memang ngajog we apa ge? Dikit-dikit ngajog, dikit-dikit ya, nadam, nyesel. Ya. Itu cuman illa mas'alatul jawaz baina wujudihi wa adami fi aini dzalikal waqt. Ada enggak ada, enggak ada, enak enggak enak, enak enggak enak. Ya. Wa ila dzalikal isyarah biqaulihim. Ya, oleh karena itu ya ada isyarah, ya, makna yang dalam ucapan mereka as-sufi ibnu waqtih.
Orang sufi itu tunduk kepada waktu dan hidup di waktu aja. Ya. La ibnu zaujatih, wala ibnu waladih, wala ibnu malih. Bukan untuk harta, bukan untuk anak, bukan untuk istri, tetapi dia hidup untuk yang Allah jelmakan, ya, dan dia penuhi hak ubudiyahnya. Ini sabar, ini syukur, ini ridha, ini tawakal, ini bas. Bainal jalali wal jamal. Ini mah apa baik, lebih ini laki, anak, tetangga, lah. Ya. Semua surah yang Allah jelmakan. Fahuwa wa in kana mukhassasan fi aini dzalikal waqti bil wujudil alam bil ubudiyah, fahuwa la yahkum 'alal haqq bistimdadil wujudi ila ma faqa dzalikal waqt. Jika dihususkan pada waktu itu, ya, dalam bentuk alam, dan dia dapat melaksanakannya dengan ibadah, artinya dalam waktu alam dalam bentuk kita ini, surah ini, kaun, ya, itu dia tidak hukumi, ya, la yahkum 'alal haq bistimdadil wujud ila ma faqa dzalikal waqt. Dia tidak menghukumi kepada hak, ya, kepada Allah dengan apa? Bersumber wujud kepada apa yang lebih dari waktu itu. Enggak. Kalau dia misalnya dijelmakan waktu itu enggak enak misalnya, udah, memang itulah yang Allah jelmakan, maka dia tidak mengatakan ini bagaimana Allah, ini tidak, ya. Kenapa? Karena memang terus akan berputar, akan bertukar. Alladzi huwa fihi bil wujud, yang mana dia di situ wujud, sudah memang itu. Makanya itu sebab dikatakan, kata Sidi Imam Al-Junaidi, al-ma'rifatu ma'rifatan. Ma'rifatut ta'rif wa ma'rifatut ta'arruf. Nah, disinilah manhaj at-tajalliyat inda sufiyah. Baik. Waduh. Wa insya salaba anhul wujud. Kalau Allah mau, Allah tarik. Bi aini dzalikal waqtu daqiq. Ya, pada waktu yang sangat halus itu. Bentuk musibah. Kalau Allah mau, Allah tarik. Ya. Bi'ubudiyatin muwadda'. Ya. Muwadda', ha? Muwadda'. Nah, bi'ubudiyatin muwadda'. Nah, dengan ibadah yang pada waktu itu. Jadi setiap waktu kita nggak bisa mengambil apa istimdad. Apa istimdad itu? Bergantung kepada waktu yang udah lewat. Enggak. Setiap waktu itu baru. Jadi yang terjadi pada kita, udah itu yang Allah berikan, yang Allah kenalkan kepada Allah kepada kita. Maka kita ketika kita berada di waktu itu, kita mesti bersiap-siap untuk meninggalkan waktu itu dan mendapatkan waktu yang baru. Maka setiap saat kita harus baru dan merasa bahwa kita itu terakhir. Itu. Ini kita lagi enak nih. Aduh, ini mungkin berakhir. Begitu. Ketika nggak enak juga, ini berakhir. Semuanya membawa anugerah dari Allah. Ya, bi'ubudiyatin muwadda'. Bye-bye. Sudah. Ini isyarah. Ya, isyarah daripada tuh, ala hasbi ma yu'tihi tahaqququhu fi maqamil isyarah. Qala alaihi salam, idza sallaita fasalli salatan muwaddi'. Salata muwaddi'. Kalau kamu salatlah seperti orang yang mau bye-bye. Ya. Salat kita salat terakhir dohor itu. Jangan mikir besok dohor ada tunda. Jangan. Dohor besok bukan dohor ini. Belum tentu besok hidup. Ya. Untung ketika orang lewat subuh, bangun jam 9 tuh. Ya. Udah gitu, entar lagi, kodoknya. Kalau mati, kalau kodok cepat, dan itulah yang terakhir. Padahal kodok itu udah enggak, kalau secara hakiki nggak ada artinya. Itu mah bentuk harapan kita yang lemah. Kata kita mah kali dia Allah maafin. Ya. Lah masa kali gue Allah maafin setiap hari subuhnya jam 8 bae lah. Kurang ajar itu mah.
Ya. Karena waktu ada hak ubudiyah yang harus kita bayar. Lah jam 9 emang subuh. Lah subuh mah jam berapa sekarang subuh? Jam berapa? Tuh, 4:30. Udah lewat sekarang mah. Ya udah hampir jam 5. Tuh. Udah itu waktunya tuh. Bayarannya itu. Makanya ada ibadah-ibadah yang muakkad, itu ada, nggak boleh keluar dari itu. Subuh sampai di mana, zuhur sampai di mana. Ya. Sehingga dikatakan apa? Apa namanya? Waktu tidak dapat diqadha, tapi hak waktu mungkin diqadha. Waktu mah enggak. Subuhnya mungkin boleh diqadha, tapi waktu itu yang Allah sudah tentukan itu nggak bisa diqadha, karena subuh besok bukan subuh ini. Makanya setiap saat kita muwadda itu disyaratkan sholat, padahal bukan sholat. Setiap detik kita itu terakhir. Detik ini terakhir, besok udah. Ya. Sudah. Makanya apa kata Sidi Imam Al-Hasan Al-Basri, innama anta ayyamun. Ya. Idza dhahaba yaumuk dhahaba juz'uk. Ayyuhal insan innama anta khalqun jadid, katanya. Kamu itu baru. Ya udah, yang udah mah. Yang belum kagak tahu, ini mah yang belum ditakutin. Yang udah disedihin. Ya, itulah syaqi, menderita. Wa huwa alladzi la yara lahu wujudan abadan ala aini waqtihid daqiq, dan dia tidak melihat dia punya wujud sama sekali, enggak. Asal muncul dia hilang dah. Gitu. Nah, itu terakhir, muncul terakhir. Itulah barzah. Dia hanya dalam garis bainal jamal wal jalal. Alladzi huwa fihi bitahqiq. Ya, dia dapat merealisasikan waktu di situ. Fa idza kanat ubudiyatu muwaddi' fi maqamil ihsan alladzi asyara ilaihi bi qaulihi alaihi salatu wasalam ubudullaha ka'annaka tarah. Nah, inilah ketika sudah ibadahnya itu ibadah terakhir, ya mau meninggalkan waktu itu dia berada di maqam ihsan. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi, ibadalah seolah-olah engkau melihat Allah, melihat jelmaan Allah, Allah yang mewujudkan engkau dalam taat. Ya. Nah, isyaratnya semua dalam kehidupan. Allah, 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 Allah. Enggak ada yang enggak Allah. Kullu Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Meskipun kita enggak ngerasa, tapi Allah tetap menjelmakan semua itu. Wa huwa maqamul muraqabah wal hudur bil mahabbati wal adab. Itulah maqam muraqabah, maqam hudur dengan mahabbah wal adab. Hasalal arib. Maka dia akan mencapai tujuan. Wa najahal qasad. Tujuannya sukses. Wan tawa rasmul waqti fi ainil waqt. Maka waktu bagi dia melintas begitu cepat. Jadi itu sebab dikatakan oleh Nabi itu ad-dunya sa'ah. Itu zillun zail, cepat sekali waktu. Ya. Kalau cuma sebentar. Coba kita kalau dalam pepergian itu sebentar waktu itu. Ya, sebentar waktu. Atau orang dalam pengantin baru sebentar nggak? Sebentar. Karena setiap hari dinikmati baru. Kalau pengantin lama, namanya lama. Lama ya ini malam katanya gitu. Kalau pengantin baru, baru deket-deket udah pagi gitu. 7 jam baru deket-deket. Ya, itulah orang bahagia tuh. Begitulah perasaannya. Taib. Fi ainil haq wa hadza huwa as-sufi alladhi huwa ibnu waqtih. Itulah sufi yang mana dia adalah ibnu waqtih. Wa qad warada fil hadits syarif hina suila. Ada dalam hadis ketika ditanya Nabi, "Man as'adan nasu ya Rasulullah?" Nah, Nabi ditanya, "Siapakah orang yang paling berbahagia?" Qala as'adun nasi man lam yansal qabra wal bila wa adda nafsahu minal mauta wa lam yahsib min ayyamihi ghada. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang paling bahagia apa? Orang yang tidak pernah orang yang tidak melupakan kubur. Ya. Dan tidak pernah melupakan
kepunahan dan menganggap dirinya nggak ada, mati, dan dia tidak pernah menyangka hari-harinya ada besok. Nggak, itu orang paling bahagia. Semua yang diterangkan tadi berada dalam hadis ini. Ayuhal akh al muwaffaq as-sa'id. Ya. Orang yang tidak pernah melupakan kubur dan kepunahan. Artinya kita ini punah. Bukan mati nanti mati, sekarang mati. Hilang, hidup, mati, hidup, mati, hidup, wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam. Makanya kita disebut fil ajil. Kita itu berada dalam waktu. Ajil itu sekarang, ajil. Karena apabila udah berhenti, maka dikatakan ajil, terakhir waktunya. Nahnu fil ajil, itu artinya kita di dunia. Ya di dunia ini fil ajil, fi anin wahid, fi fardil ahad, ibnu waqtih, wa huwa ainu ma zakarna. Inilah hadis adalah seperti yang telah kita sebutkan dari awal tuh. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam walam yahsib min ayyamihi ghada. Orang, perkataan Nabi tentang tidak menyangka ada besok di hari-harinya. Baqiyat awqatuhu daqiqatul fardiyah. Jadi yang ada waktu tunggal aja. Allati lahu indal hudur fil haqiqah. Ya, yang mana dia hudur pada hakikatnya kepada Allah. Fa inna man adda nafsahu fi aini kulli waqtin daqiqin minal mauta, maka orang yang menganggap dirinya pada setiap inti waktu yang halus tadi ini, menganggap bahwa dia tidak ada, mati, bahwa mulahiz adamahu fi zamanil farad, berarti dia menyaksikan ketiadaannya di waktu yang tunggal itu. Jadi kalau dia melihat bahwa dia ya tidak ada, maka dia melihat bahwa dia tidak ada. Karena yang muncul Allah. Sifat Allah yang Allah gambarkan, Allah munculkan, Allah. Apa bentuknya di dalam alam ini, di dalam bentuk kita ini? Ada enak, ada enggak enak, itu jamal, jalal. Itu yang dimunculkan. Dan banyak sifat-sifat Allah itu. Tugas kita mengenal Allah, menyaksikan Allah pada diri kita. Itu sebab setiap saat mereka Allah, Allah, Allah. Itulah yang dikatakan hari kiamat tidak berdiri ya, selama masih ada orang yang Allah, Allah, Allah. Bukan orang ngomong Allah, Allah, bukan. Dia menyaksikan senantiasa ya. Malhuzun min babi na'til jalal, disaksikannya dari apa? Dari sifat jalalnya ketika tidak ada itu. Wa inna ma zakara Rasulullah alaihi wasallam al-ayyam. Kenapa Allah sebut di situ hari-hari? Likaunihi musyarri'an mutakalliman anil amah. Nabi ngomongnya sama orang umum, jadi hari. Sama dengan Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'an. Yani kulla anin, kulla waqtin, kulla zuhurin wa tajallin. Ya. Itu syu'unullah, yani apa syu'un? Tajalli. Itu syu'un. Kalau kita kulub, karena kulub berbulak-balik antara enak nggak enak, enak nggak enak, itu syu'un. Tajalli Allah bainal jalal wal jamal. Kita kulub ya, antara enak tidak enak. Kenapa dikatakan kulub, qalb, hati? Karena kita merasakannya ketika kita terima hidup ini, enak nggak enak, enak nggak enak. Karena Allah juga tajallinya, syu'unnya itu sifat jalal, jamal, lutuf, qahar, seperti itu. Fal kalamul jami' alladhi yu'tihim masyrabuhu min haitsu umumih. Nah, kalam yang jami, masrabnya itu ya Allah berikan kepada mereka dari segi umum. Wa yu'tidal hajati masyrabuhu min haitsu khusus. Kalau yang memahami seperti ini itu khusus. Allah kasih paham khusus. Wa hadza mutaridun fi kalamillah, ini banyak ya berlaku di dalam kalam Allah di Al-Qur'an, wa fi kalami rasulih, di dalam kalam Rasulullah dalam hadis. Fa innal hajata la taqa indahum illa ayyamur rabb.
Ya, karena hajah keperluan tidak jatuh menurut mereka kecuali di hari-hari Allah. Ya. Allati huwa asyhurul ilahiyah, itu bulan-bulan Tuhan fi muta'allaqatiha. Ini ada penjelasan yang lebih panjang ya. Kita ingin selesai. Likaunihim tala'u sirral ilahiyah fil makhluqat, karena dia menyaksikan rahasia ketuhanan dalam makhluk. Ya. Kemudian wa fardhu fi'lil qudrati wa fi'aliha fi zamanil fard, dan dia melihat satu kemestian perbuatan kudrah dan efeknya dari perbuatan kudrah itu di zaman fard. Ya. Falam yaqa indahu minal ibaratil muhammadiyah wal amr al mutabiq lil makna al ilahi. Maka ibarah-ibarah Muhammadiyah ya tidaklah terjadi pada mereka ya, dan amr yang sesuai dengan makna ilahi. Ya. Wa ammal amah fa akhadul lafdha min umumi, orang umum mengambil pahamnya secara umum. Wasagha lahum masyrabuhum min hadhil haitsiyah, dan berlaku pemahaman seperti ini menurut masyrab mereka, litawasu'ir rahmatil munazzala ilaihim, karena rahmat Allah turun secara umum. Allah kasih paham semua masing-masing. Ya, biqaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa'lam ayyuhal akh al muwaffaq as-sa'id wahfazil waqtal musyara ilaihi fi qaulihi ta'ala bal hum fi labsin min khalqin jadid. Ya, peliharalah waktu yang disinggung secara halus dalam firman Allah. Balhum, bahkan mereka fi labs. Kita ini labs. Kita bukan, Allah bukan. Kan rancu tuh. Dalam satu kemasan yang misteri. Kenapa? Min khalqin jadid, karena makhluk baru. Fafham hadhihi as-sudnatas. Apa itu? فإن السر كله في فإن السر كله. Nah. فإن السر كله في حفظ الوقت. Kuncinya semua ini, miftahnya semua ini, marja'nya semua ini ada dalam hifzil waqt. Wal qiyam bi hukmi wa marsumi, melaksanakan ketentuannya dan perintahnya. Fafham hadhihi sudnan, apa itu? As-sir as-saghirah. السدنة. السدنة يعني بمعنى الخدم. هذه السدنة الخدمة، مثل الخدمة، تفهم هذه الخدمة. نعم. ففهم هذه السدنة السر الصغيرة. Pahamilah. Ya, artinya satu pelayanan yang kecil ini, fa innaha jalilatul qadr. Ya, bahwasanya kecil itu ya artinya sekedar beliau memberikan satu persembahan kepada kita itu kecil, tapi maknanya besar. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Ya. Walhamdulillahi wahdah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ba'dah wa ala atba'ihi wa jundihi wa sallam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.